saya selalu senang untuk melihat hidup ini. Menarik, saudara. Melihat pengalaman kita, melihat pengalaman orang. Ternyata hidup ini terlalu banyak pelajaran yang bisa kita dapat. Jadi saya selalu berulang kali mengatakan, saya kagum sebenarnya pada Salomo, karena komitmennya dia untuk belajar dari segala sesuatu. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, kita bisa menarik sebuah pelajaran. Nah, saudara, termasuk dari berbagai ujian, pencobaan, dan sebagainya. Ada satu kisah, saudara, memang ini satu eksperimen. Ada 2 anak memang sudah dikondisikan oleh orang dewasa, karena mereka tujuannya adalah untuk membuat satu eksperimen, satu penelitian juga. Nah, di satu ruangan ada 3 anak, tapi 2 anak ini sebenarnya saling kenal, tapi yang satu dia nggak kenal. Di sebuah ruang tunggu rumah sakit begitu, di ruang sambil nunggu dokter begitu. Nah, kemudian anak si A akhirnya mengambil 1 bola. Kemudian si A melempar pada si B, ditangkap si B. Akhirnya si B lihat ada anak si C. Sebenarnya mereka nggak kenal anak C ini. Tapi akhirnya anak si B katakan, mau ikut main? Akhirnya mau, dilemparlah bola pada si C. Kemudian si C lempar balik pada si A. Nah, si A lempar balik pada si B. Tentu si C berharap giliran saya dapat bola, betul? Tapi si B ternyata balikin pada si A. Dan kemudian dia berharap, oh mungkin nanti dari A akan sampai ke saya. Enggak juga, tapi si A lempar lagi ke si B. Akhirnya mereka asik bermain berdua, dan yang satu diabaikan. Saudara bisa bayangkan perasaan anak itu? Kalau saudara di situ, saudara nangis? Kalau itu anak saudara, saudara marah? Pada siapa? Saudara-saudara, kadang-kadang ada hal-hal yang kelihatan sederhana, tapi itu cukup melukai. Betul enggak? Melukai. Saya merenungkan begini ya, kalau katakanlah tangan kita luka gara-gara kita jatuh. Jatuh katakanlah. Paling aduh sakit, kita obatin selesai. Tapi tangan kita luka karena dilukai orang. Sakitnya di mana? Di dalam. Lukanya sama, tapi sakitnya beda. Kenapa, saudara? Karena kita anggap ada orang yang membuat saudara sakit. Padahal kalau jatuh, saudara nggak tuduh siapapun. Apa saudara langsung marah sama aspal? Saudara katakan, aku nggak mau lagi lewat sini gitu. Enggak. Tapi itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Saudara sama seperti anak tadi. Terluka dia, terganggu dia. Kenapa aku nggak diajak main lagi? Kenapa aku menjadi terabaikan? Kenapa aku terlupakan? Ada banyak kita sebenarnya tanpa kita sadari, punya pengalaman-pengalaman sebenarnya sederhana, tapi itu cukup mengganggu. Betul, saudara? Cukup mengganggu. Kenapa aku diabaikan? Kenapa aku ini? Kenapa aku ini? Apa sih yang terjadi? Kok jadi begini hidup ini? Kok nggak adil dan sebagainya? Saya ingin mengajak kita untuk belajar bahagia dalam pencobaan. Kok bisa bahagia dalam pencobaan? Masa orang dicobai bahagia? Tapi kita belajar dari Alkitab, saudara. Yakobus pasal 1 ayat 2, saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Perhatikan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah, persepsi. Anggapan. Bukan mudah, saudara. Saudara sedang dalam masa dicobai, diuji. Saudara bisa bahagia? Tentu enggak. Seperti tadi, kok dia nyakiti saya? Bisa bahagia? Bisa kata, oh terima kasih ya kamu sudah menyakiti saya. Bisa bilang begitu? Atau sebaliknya, kok kamu tega sih sama saya? Tapi kenapa dia anggaplah? Saudara-saudara, yang mau dia katakan di sini adalah hidup ini adalah sebuah proses. Hidup ini sebuah perjalanan.
Tidak ada satupun yang Tuhan izinkan terjadi pada hidup kita. Kalau Tuhan nggak punya kehendak, punya rencana di balik itu semua. Memang dalam Alkitab dikatakan ketika engkau mengalaminya sakit. Tapi kenapa anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai. Berbagai-bagai bisa bicara jumlah, bisa bicara jenis, betul? Berbagai-bagai pencobaan. Kok aku mengalami lagi kayak gini, mengalami lagi ini? Kok kemarin begini, sekarang begini? Aduh, banyak sekali. Tapi kenapa dia katakan anggaplah? Jadi Tuhan ingin kita belajar, saudara. Coba persepsi kita dulu terhadap apa yang kita alami. Saya kembali pada contoh anak kecil tadi. Mungkin kita wajar dong dia tersinggung. Tapi coba lihat, kan nggak dikenal. Mau diajak main, mau nggak, apa urusannya? Itu kalau mau ambil positifnya. Ya tapi kenapa dikasih 1 kali, kalau berikutnya enggak? Itu kan namanya ngejek. Nah coba lihat, itu kan kita ngembang-ngembangin. Kenapa kita akhirnya masalah semakin besar? Karena kita kembangkan masalah kita. Bukan kita kecil, tapi kita gede-gedein. Halo? Oh pantas ya. Pantasan minggu lalu rupanya, oh itu maksudnya ya. Nah, coba kita ingat semua. Kita mulai tarik rentetannya. Akhirnya, satu masalah jadi punya anak-anak masalah. Jadi bukannya perusahaan punya anak perusahaan. Masalah pun bisa punya anak, saudara. Itulah seperti katakan, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Artinya apa? Selesaikan. Pikiran saudara jangan terbawa kepada hal yang negatif dengan apa yang terjadi. Karena apa dikatakan di sini? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ternyata itu ujian terhadap imanmu. Ujian. Dalam sekolah ujian tujuannya apa? Untuk menaikkan peringkat. Menaikkan level, menaikkan kelas. Saudara harus percaya, ini yang saya yakini juga, apapun yang saya alami, Tuhan sedang memberikan soal ujian pada saya. Dan saya harus kerjakan dan selesaikan. Saudara ingat, kalau hari ini atau sebulan lalu saudara menghindari ujian, saudara pindah tempat, tetap ujiannya sama. Ujian dalam hidup. Mau pindah tempat pun, makanya saudara, kalau ada ujian, kalau ada pencobaan, selesaikan. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Kita akan lihat nanti, gimana cara menyelesaikannya. Nah karena itu dikatakan apa? Sebab ujian terhadap, kamu tahu terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Yang diperlukan ketekunan, tekun apa? Saudara masih ingat zaman dulu katanya orang pemecah batu, zaman dulu, soalnya sekarang kan udah pakai mesin canggih, pakai cairan-cairan macam-macam. Zaman dulu katanya, kalau orang ingin memecah batu di gunung itu, si pemecah batu itu ada orang khusus punya keahlian. Dia tidak perlu bawa martil 5 kilo, 10 kilo, apalagi 20 kilo, saudara, untuk memecah batu yang besar. Dia cukup bawa martil yang biasa dia pegang, mungkin hanya 1 kilo beratnya. Atau mungkin 0,5 kilo. Tapi dia akan coba lihat seratnya batu. Kemudian dia kasih tanda. Dan dia akan ketok di tempat itu. Nggak perlu tenaga besar. Dia ketok. Satu hari ini barangkali 5.000 ketokan. Batu belum pecah. Nggak apa-apa, dia pulang. Tapi besok dia kembali diketok tempat yang sama. Mungkin 5.000 ketokan, belum apa-apa. Tapi setelah seminggu baru batu itu retak. Kenapa diketok tempat yang sama? Ketekunan membuat batu besar jadi pecah. Saudara-saudara, itu arti ketekunan. Kadang-kadang kita saudara, baru kita mulai, kita langsung tinggalin. Mulai lagi, tinggalin lagi. Kapan kita mau lulus ujiannya, saudara? Gimana, saudara? Saya waktu kuliah di Jogja, saya pernah 1 kali ujian, karena saya memang sama sekali sedang tidak fokus, nggak bisa belajar. Dikasih soal, saya lihat, sama sekali saya nggak bisa kerjakan, saya serahkan pada dosen saya bilang, Pak, minta maaf, saya tidak bisa ngerjakan soal. Saya kumpul kertas kosong, hanya kasih nama. Loh, kok begini? Dia bilang, iya Pak, kalau Bapak izinkan saya ingin ngulang, kalau tidak Pak, buat aja saya batal mata kuliah ini. Karena memang nggak bisa.
Nggak bisa. Tapi saya berjanji, Pak, saya izinkan saya mengulang. Karena saya punya komitmen nggak mau nyontek saya. Nggak mau nyontek sama orang. Kan bisa saja, tolong dong, nomor 1 kamu, jatah kamu nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Oke, semua setor saya, gitu. Tapi saya merasa ini ujian saya. Saya harus selesaikan. Tapi karena nggak, saya bisa katakan, saya kumpul, Pak, kalau diizinkan saya akan ngulang. Akhirnya saudara, mata kuliah itu jadi di-skip dari saya, nggak jadi saya ambil mata kuliah, karena nggak lulus mata kuliah. Saya kan, boleh nggak saya abaikan mata kuliah ini? Oh boleh, karena kamu mata kuliahnya juga bisa yang lain. Tapi artinya apa saudara? Mari kita belajar. Kalau Tuhan kasih ujian, selesaikan. Seberat apapun itu selesaikan. Tekun. Diperlukan ketekunan. Sebab tujuannya lihat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi, kan ada tujuannya. Berarti kalau mau sempurna lewati ujian. Nah itulah sebabnya anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Karena apa? Bukan bahagia kita ketika ada berbagai pencobaan, tapi karena saya sedang dibawa kepada kesempurnaan. Melihat sempurna inilah kita bahagia. Bisa dipahami saudara? Oh ternyata harus lewati supaya sempurna. Jadi ujian-ujian dalam hidup ini tujuan cuma satu, membawa kita sempurna. Tapi kalau kita nggak bisa lewati dengan baik, kapan kita mau sempurnanya Bapak Ibu, saudara-saudara? Hidup ini berat, iya. Bagi orang mengatakan berat. Tapi kalau saudara mulai memahami hidup ini, aduh ada ini, oh nggak apa-apa, ini ujian saya. Ini ujian saya, ini ujian saya. Saya pernah ngetes diri saya, saudara, beberapa tahun yang lalu lah, 2012, waktu itu saya ada pelatihan di Hawaii, sebulan di sana. Ya biasalah kan di sana, ya namanya pengeluaran harus ada kan. Pakai gesek kartu aja saya, gesek kartu. Begitu pulang tagihan bank datang. Saya cek saldo saya dari rekening, waduh ini kayaknya berat pasak pada tiang ini. Saya lihat, saya katakan istri saya dapat tagihan sekian ini. Terus gimana dia bilang? Iya, uang saya nggak cukup. Nah, terus gimana dia bilang? Udah, kamu nggak usah bantu saya. Ini ujian saya, ini pertandingan saya. Kamu nggak perlu bantu saya. Gimana saudara, berani begitu? Ya bantulah saya, gitu. Loh, tapi saya menantang diri saya. Saya bilang, ini pertandingan saya. Kamu nggak perlu bantu saya. Terus gimana caranya? Yakin aja lah, pasti bisa selesai. Ya puji Tuhan, nggak tahu gimana caranya, lunas juga saya buat dalam bulan itu. Jadi nggak sampai kena denda, saudara. Artinya apa? Kita perlu menantang diri kita. Ini ujian saya, ini pertandingan saya. Jangan lempar ke orang lain, saudara. Jangan cari kambing hitam. Nggak perlu. Kan saya mau sempurna. Dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Supaya akhirnya kita merasa, wow, saya baru menikmati hidup yang sesungguhnya. Karena saya sudah diproses melalui ujian, dan ujian. Sehingga kita nggak lagi cengeng, nggak lagi ini, nggak lagi. Kenapa? Sudah diproses melalui berbagai pergumulan. Saudara mungkin kita anggap, aduh firman Tuhan kok sekeras ini. Bukan keras saudara. Tapi inilah hidup, itu harus pahami sebuah proses. Saudara katakan, kenapa masalah saya gini-gini aja? Iya, karena saudara belum lulus dari ujian itu. Simple. Karena saudara belum menyelesaikannya dengan baik. Dan itu akan terus datang kepada saudara. Kenapa? Belum diselesaikan. Belum diselesaikan. Makanya selesaikan, saudara. Saya coba buat dalam bagian seperti ini, saudara. Ujian, tekun, akhirnya sempurna. Ketekunanlah bawa kita kepada kesempurnaan. Sempurna dalam hidup. Ya, ada ujian, tekun di sana. Tekun, sempurna. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, baiklah ia memintanya kepada siapa? Tentu pada saat ujian kita, aduh, gimana caranya Tuhan? Aduh, saya nggak kuat, saya nggak minta kepada Tuhan. Apa yang diminta? Hikmat. Kepada Tuhan. Di dalam kurung dikatakan yang memberikan kepada semua orang, termasuk saya saudara, dengan murah hati. Tuhan murah hati. Dan dengan tidak membangkit-bangkit.
Kenapa dipakai istilah tidak membangkit-bangkit? Mari kita bandingin, saudara. Kalau ada orang pernah menolong kita, dan satu ketika kalau dilihatnya, karena pertolongannya kita berhasil. Apakah dia mau diam? Nagih biasanya. Betul? Nagih. Dan biasanya nagih nggak cukup sekali dua kali, berkali-kali. Kadang-kadang kita jadi berkelanjutan, berhutang budi sama dia. Saya pernah mengalami, saudara. Dan sedang mengalami. Karena dia merasa orang tuanya pernah berdosa, anaknya sekarang merasa, saya harus membalas berkali-kali. Itulah resiko dengan manusia, saudara. Makanya minta dari Tuhan hikmat untuk menyelesaikan masalah saudara. Belum lagi saudara tahu, kalau orang kasih saran pada saudara, apalagi saudara kan, oh dia dulu pernah mengalami ini, saya tanya dia aja lah. Iya, nggak salah. Tapi saudara bukan dia. Karakter saudara beda dengan karakter dia. Belum tentu cara dia cocok untuk saudara. Makanya dikatakan minta hikmat dari Tuhan. Supaya Tuhan ajari saudara khusus untuk masalah saudara. Dan Tuhan gak bangkit, saudara. Akhirnya saudara bisa katakan, aduh puji Tuhan, saya bisa selesaikan masalah. Dan tidak akan ada orang yang merasa berjasa dalam hidup saudara. Yang menuntut satu ketika, menuntut kembalian. Saudara-saudara, minta hikmat dari Tuhan. Makanya levelnya berbahagialah orang. Kenapa? Tuhan akan menolong kita, berikan hikmat. Lihat. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jangan bimbang. Lihat. Minta hikmat dari Tuhan. Kemudian kita punya iman. Tapi jangan bimbang. Ada satu cerita, saudara, saya baca di buku. Seorang bernama Angelo. Angelo punya istri namanya Martha. Hidup mereka romantis, bahagia, suami istri. Suaminya bekerja di sebuah pertambangan. Bahagia mereka, tapi setelah 20 tahun bekerja di pertambangan, tiba-tiba suaminya dapat PHK dari perusahaan. Istrinya orang yang baik. Dia katakan, nggak apa-apa. Tenang aja, kita kan masih punya tabungan. Nggak apa-apa. Nantilah kalau kamu udah tenang, pelan-pelan cari kerja ya. Lewat sebulan, suami masih belum kerja. Masih dikatakan itu nggak apa-apa, istri masih sabar, nggak apa-apa. 2 bulan berjalan, masih nggak apa-apa. 3 bulan kok jadi apa-apa. 4 bulan, istrinya melakukan, kamu keluar dong cari kerja, masa kamu gini-gini aja. Sampai 6 bulan hubungan sudah mulai. Suaminya bilang, saya bukan nggak cari kerja, tapi nggak dapat kerja mau bilang apa? Nah, saudara, kira-kira orang sudah bekerja 20 tahun di sebuah perusahaan tambang. Nggak masuk akal susah cari kerja, betul nggak? Tapi kenapa dia nggak dapat kerja? Kenapa? Dia merasa tertolak. Dia merasa sakit hati. Dia merasa kecewa dengan perusahaan yang memberhentikan dia. Itulah yang membuat dia bimbang ketika melamar ke sana nggak sepenuh hati, ke sana nggak sepenuh hati, ke sana nggak sepenuh hati. Masalahnya di mana? Di dirinya. Halo? Masalahnya di dia. Itu yang buat istrinya itu jadinya marah sama dia. Kamu kok begitu sih? Tapi kenapa kok diberhentikan? Kenapa? Saudara-saudara, tadi saya katakan, kadang-kadang kita luka kalau jatuh, tapi kalau lukanya di sini, siapa bisa sembuhin? Di mana? Lukanya di mana? Sakitnya di mana? Siapa bisa sembuhin, saudara? Enggak ada orang lain kecuali dia sendiri. Tapi banyak orang enggak bisa bangkit karena merasa terluka, karena merasa tertolak, karena merasa terhina. Sehingga dia nggak bisa melihat peluang-peluang yang ada. Dia masih terbawa pada dirinya, pada perasaannya, saudara. Nggak tenang dalam hidupnya. Dia lihat, akhirnya bimbang.
Jadi karena dia bimbang, itulah akhirnya dikatakan dalam Alkitab, orang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Resiko loh saudara. Bimbang, nggak dapat dari Tuhan. Makanya beriman lawannya bimbang. Hanya orang beriman yang bisa dapat sesuatu dari Tuhan. Hanya orang beriman. Tapi kalau enggak, saudara, jangan mengira. Mau doa gimana pun, tapi kalau bimbang, kali ini percaya sama Tuhan, besoknya enggak lagi. Percaya sama Tuhan lagi, besoknya enggak lagi. Dan bolak-balik begitu aja. Tuhan katakan, saya capek dengan kamu. Capek. Saudara, sekali percaya Tuhan, percayalah. Kan sudah minta hikmat dari Tuhan. Kalau Tuhan katakan begini-begini, lakukan aja, saudara. Jangan bimbang. Kalau bimbang, Tuhan katakan, udahlah. Saudara tahu resikonya orang Israel di mana? Selalu bimbang. Lebih enak di Mesir, lebih enak di Mesir. Tuhan katakan, udah, kalian mati di jalan ya. Nggak ada satupun yang bisa sampai ke Kanaan. Capek Tuhan dengan orang-orang yang bimbang begini nih. Saudara, mari kita coba kembali kepada Musa ya. Alkitab mencatat, Musa ini punya 3 fase hidup yang sama. 40 tahun pertama dia dididik di Mesir dengan segala ilmu pengetahuan Mesir, betul? Dan bahkan dia diangkat sebagai putri, anak dari putri Firaun, berarti cucu dari Firaun. Tinggal di sana. Saudara, dia merasa hebat. Satu ketika dia coba bela umat Tuhan di sana, dan dia ditolak. Betul, ditolak. Dia lari sebagai seorang yang tertolak. Padahal Alkitab mengatakan dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Tapi satu kegagalan membuat dia harus lari dari Mesir. Dan melupakan mimpinya jadi pemimpin. 40 tahun kedua, akhirnya dia hidup di padang Midian sebagai penggembala domba. Terabaikan mimpi, padahal dia orang pintar. Orang hebat. Sekolahnya tinggi. Tapi Tuhan izinkan 40 tahun dia melupakan mimpinya, melupakan ambisinya, melupakan obsesinya. Tapi memasuki 40 tahun ketiga, pada saat 80 tahun, Tuhan temui dia lewat cara yang ajaib. Tahu kisahnya? Tiba-tiba ada nyala api, tapi tidak ada yang terbakar. Ketika datang, Tuhan katakan, Musa, tanggalkan kasutmu, tempat itu kudus. Terjadi sebuah dialog. Singkat cerita, Tuhan katakan, Musa, kembali ke Mesir yuk. Dia trauma, enggak, saya di sana ditolak loh. Enggak. Tuhan kembali. Enggak Tuhan, enggak. Saya gagal di sana, enggak. Sampai Tuhan marah sama dia, betul? Saya bilang kembali. Kamu harus memimpin umat saya. Loh, saya nggak bisa, mereka tolak saya. Tuhan katakan, aku menyertai kamu. Dan sebenarnya Musa kembali karena dipaksa Tuhan. Kadang-kadang saudara, orang yang sudah merasa tidak berarti, karena ditolak, karena pernah gagal, susah sekali membuat dia bangun kembali. Ada kalanya mungkin kita harus kembali di tempat mana kita ditolak. Artinya apa? Selesaikan masalahmu di tempat itu. Kembali ke tempat, selesaikan masalahmu di situ. Supaya itu nggak jadi trauma yang berkelanjutan pada hidupmu. Sudah lihat. Dan ketika dia nggak bimbang lagi, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Musa? Tongkat jadi ular. Air jadi darah. Bahkan Firaun harus bertekuk lutut di depan Musa. Akhirnya Musa memimpin 650.000 laki-laki dewasa, tambah anak-anak dan wanita, 2 jutaan. Keluar dari Mesir, sampai di pinggir laut. Waduh, tentara Mesir mengejar. Orang Israel yang bimbang tadi itu, aduh mati kita Musa, mati kita. Tapi Tuhan minta hikmat dari Tuhan, betul? Tuhan apa yang harus lakukan hari ini? Musa di tanganmu tongkat, ulurkan aja ke laut. Apa yang terjadi? Terbelah laut. Coba lihat, berserunya kepada Tuhan. Lewat dia. Sampai seberang, tentara Mesir juga ikut. Waduh, ini mumpung laut kering, ayo kebut. Begitu sampai sana, tongkat apa? Musa, angkat tongkatmu kembali. Laut menyatu kembali. Tentara Mesir tenggelam. Di tempat di mana orang Israel selamat, tapi tempat itu orang Mesir binasa. Coba lihat. Tapi nggak berhenti di situ. Umat Israel tetap bimbang, betul? Tapi berapa banyak mujizat yang Tuhan lakukan lewat Musa. Karena Musa selalu bertanya pada Tuhan. Ketika mereka kurang air,
Misalkan Tuhan apa yang harus lakukan? Udah pukul batu itu, keluar air. Betul saudara? Dan berbagai peristiwa berikutnya. Makanya yang saudara perlu adalah hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Dan ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kenapa kita nggak tenang? Karena bimbang, karena mendua hati. Karena itu kembali ke atas lagi. Ketika engkau jatuh dalam pencobaan, berbahagialah. Anggaplah ini sebuah kebahagiaan. Setidaknya itu mengubah persepsi saudara dulu. Amin. Baru saudara jalani hidup dengan pelan-pelan. Jangan bimbang. Kekurangan hikmat minta dari Tuhan. Tuhan berikan hikmat, lakukan pelan-pelan. Akhirnya saudara katakan tadi, saudara akan mengatakan, waduh, puji Tuhanlah. Akhirnya ada banyak jalan hidup sudah aku lalui. Dan ketika kita bercerita di kemudian hari, aku nggak menduga, udah sekian puluh persoalan ternyata aku lewati sampai umur hari ini. Saudara-saudara, akhirnya orang mengatakan kamu orang hebat, kamu orang luar biasa. Padahal kamu mengalami banyak pencobaan, banyak ujian. Tapi ketekunanmu membuat kamu menjadi sempurna. Amin, saudara. Ayo, saudara yang kasih Tuhan. Mari kita jalani hidup ini. Jalani hidup ini. Jalani hidup ini. Kalau hari ini berat, katakan Tuhan ini berat. Tapi aku pasti bisa melalui bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.